Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Helmisa dari penerbitan kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan kode etik penyunting. Setiap pekerjaan harus memiliki pedoman, acuan, dan aturan dalam pengerjaannya. Begitu pula dalam hal penyuntingan. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan kode etik penyunting. Yang pertama, tujuan pekerjaan seorang editor adalah mengolah naskah sesuai dengan pembakuan dan persyaratan yang telah digariskan. Yang kedua, seorang editor perlu memiliki wawasan yang luas dan pikiran yang luas agar pendapat umum pendapat orang lain dapat diterimanya. Yang ketiga, seorang editor tidak boleh memenangkan pikirannya sendiri, pendapatnya sendiri, ataupun pendapat orang lain. Seorang editor harus mengutamakan pendapat seorang penulisnya. Yang keempat, merupakan tindakan kriminal jika seorang editor mendiamkan suatu naskah atau menggunakan pengetahuan yang diperolehnya dari naskah tersebut untuk melakukan penerbitan naskah selanjutnya atas namanya sendiri. Yang kelima, seorang editor harus disiplin waktu agar tidak merugikan pihak manapun, yaitu mungkin penulis ataupun penerbit. Yang ketujuh, editor harus jujur atas kesanggupannya ataupun kalau tidak mampu untuk menilai sebuah naskah. Yang kedelapan, hak dan wewenang yang besar diberikan kepada seorang editor ditujukan untuk memajukan ilmu dengan melancarkan arus informasi, bukan untuk disalahgunakan. Yang kesembilan, seorang editor hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal suatu naskah. Hanya pengarangnya lah yang bertanggung jawab terhadap isi dan segala pernyataan dalam karangannya. Yang ke-10, secara resmi, editor tidak memiliki hak atas kredit apapun sesuatu karya yang terbit. Yang ke-11, seorang editor harus bertindak sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang ia ketahui, sesuai dengan apa yang ia yakini, dan sesuai dengan kemampuan yang ia miliki. Yang ke-12, seorang editor wajib memberikan surat tanda tibanya sebuah naskah dan menyidangkan apakah naskah tersebut diterima ataupun ditolak. Yang ke-13, dalam menelaah dan mengevaluasi suatu naskah, seorang editor harus dapat memberikan alasan yang jelas terhadap perubahan pada naskah. Seorang editor harus mampu memberikan penjelasan yang jelas terhadap mengapa naskah tersebut diubah gaya penulisannya ataupun lain-lain. Yang ke-14, editor harus mempertahankan gaya tulisan si penulis. Jika maksud si penulisnya sudah jelas dan teksnya tidak bertele-tele, walaupun terkadang gaya tersebut tidak sesuai dengan selera editor. Jadi editor tidak boleh mengganti gaya penulisan seorang penulis, walaupun editor mungkin tidak suka dengan gaya penulisan si penulis yang bertele-tele ataupun apapun. Yang ke-15, seorang editor tidak dibenarkan mengubah karya seorang penulis hanya untuk menyesuaikan dengan kalimatnya sendiri. Editor tidak boleh mengubah suatu gaya penulisan yang diinginkan penulis dengan apa yang diinginkan. Sekian apa yang dapat saya sampaikan mengenai kode etik penyunting. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dapat diterapkan dalam kehidupan seorang penyunting. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.